Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya bernama Anissa Syafitri dengan NIM 2001-23003 dan kelas 7 TI A02. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang rangkuman jurnal komputasi awan. Pertama, jurnal 1 yang memiliki judul Peluang dan Tantangan Penerapan Cloud Computing atau Komputasi Awan sebagai solusi otomasi kerjasama antar perpustakaan dan memiliki latar belakang yaitu berbagai perusahaan muncul seiring dengan perkembangan era informasi tersebut. Perubahan-perubahan tersebut juga telah turut serta memicu berbagai penemuan di dunia, terutama dalam bidang informasi. Bahkan dua penemuan besar berhasil menjadi tonggak revolusi informasi dan komunikasi yang telah merubah wajah dunia informasi secara signifikan. Berbagai modifikasi fitur internet yang terus-menerus berkembang dari yang semula hanya mampu melakukan interaksi satu arah kini telah berganti haluan dengan mode interaktif yang memungkinkan interaksi dua arah atau yang lebih dikenal dengan konsep Web 2.0. Dan Web 2.0 telah membuka berbagai peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Dan memiliki metode yaitu penulis artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam pembahasannya, yaitu melakukan analisis terhadap sejumlah literatur serta sejumlah sumber data sekunder lainnya. Dan di jurnal ini memiliki landas teori, yaitu cloud computing adalah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi, dan memiliki kesimpulan, yaitu cloud computing memberikan peluang baru bagi dunia informasi untuk memperluas cakrawalanya. Perkembangan baru ini juga telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap informasi, terlebih di era informasi ini, di mana informasi dipandang sebagai cara hidup bagi sebagian besar orang, terutama bagi mereka yang hidup mengandalkan informasi. Dan jurnal kedua yang memiliki judul Komputasi Awan dan Model Implementasi pada Organisasi Pemerintah dan memiliki latar belakang bahwasannya internet merupakan hasil dari riset dan pengembangan konsep jaringan. Komputasi awan adalah metafora internet sebagaimana simbol awan yang sering digambarkan pada diagram jaringan atau internet. Dan memiliki metode berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari literatur tersebut, penulis berusaha memahami temuan yang penting dan membuat analisis tentang isu yang berkenan dengan komputasi awan. Dan memiliki landasan teori yaitu infrastruktur TI berbasis jaringan client server menyebabkan munculnya biaya investasi. Untuk munculnya komputasi awan mampu memangkas biaya investasi infrastruktur TI dengan mengalihkan komponen belanja modal menjadi belanja operasional suatu organisasi. Dan memiliki kesimpulan yaitu organisasi pemerintahan perlu mempertimbangkan secara mendalam beberapa hal yang menjadi isu dan permasalahan pokok TI sebelum mengambil keputusan strategi model implementasi komputasi awan. Selain itu, mempertimbangkan mengenai model layanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi dan ketersediaan pendanaan merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan klasifikasi organisasi. Dan di sini ada jurnal ketiga yang memiliki judul
meningkatkan keamanan data cloud computing menggunakan algoritma Vigenère shifter modifikasi dan memiliki latar belakang yaitu data yang tersimpan pada komputasi awan. Keamanannya akan sangat bergantung pada pengamanan oleh provider penyedia layanan komputasi awan tersebut. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya para peretas-peretas handal dari seluruh dunia yang menambah resiko terhadap keamanan data komputasi awan. Sekaitan dengan beberapa ulasan yang telah dipaparkan, salah satu cara untuk meningkatkan keamanan data pada komputasi awan adalah dengan menggunakan kriptografi dan memiliki metode. Karena pemakaian kunci yang berulang, algoritma Vigenère shifter klasik dapat dipecahkan melalui tes Kaspersky dan coincidence index. Penggunaan kunci yang berulang disebabkan karena panjang plaintext tidak sama dengan panjang kunci. Untuk menghindari pemakaian kunci yang berulang, algoritma Vigenère shifter dimodifikasi agar kunci yang digunakan tidak berulang dan memiliki landas teori. Di sini memiliki 3 aspek pengamanan dan memiliki 4 aspek pengamanan. Yang pertama, interruption, yang memiliki pengertian merupakan ancaman terhadap availability informasi. Kedua, interception merupakan ancaman terhadap sekretari data dan informasi. Ketiga, modification merupakan ancaman terhadap integriti data dan informasi. Keempat, fabrication merupakan ancaman terhadap integriti data atau informasi di mana data asli diubah oleh penyusup dan dikirimkan kepada penerima sehingga penerima menyangka bahwa informasi tersebut bersumber dari data pengirim yang dimaksud. Dan memiliki kesimpulan yaitu analisis data. Analisis pada pengujian ketiga telah menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan dengan metode brute force terhadap algoritma Vigenère shifter yang telah dimodifikasi menunjukkan peningkatan keamanan terhadap serangan dengan metode brute force. Dan jurnal 4 memiliki judul Strategi dan Peningkatan Keamanan pada Komputasi Awan dan memiliki latar belakang leader yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan pengembangan ARPANET pada tahun 1969. Komputasi awan memiliki arsitektur yang berbeda berdasarkan layanan yang mereka berikan. Data tersimpan di terpusat lokasi yang disebut pusat data yang memiliki ukuran data yang besar penyimpanan. SLA adalah salah satu perjanjian hukum antara penyedia layanan dan klien. Dalam penelitian ini, bagian 2 menjelaskan perjanjian tingkat layanan, bagian 3 menjelaskan SLA komputasi awan saat ini, dan bagian 4 membahas bagaimana standarisasi SLA diikuti oleh masalah keamanan data yang diusulkan, dan memiliki metode penggunaan metode komputasi awan, dan memiliki landasan teori, yaitu merupakan item dokumentasi yang sangat penting bagi kedua belah pihak, menyederhanakan masalah yang kompleks, hilangnya ekspektasi yang tidak realistis, terletak lapisan yang memberikan lingkungan dalam hal kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi disebut sebagai PaaS, dan memiliki kesimpulan pengabaian harus dilakukan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh pelanggan. Selain pengabaian, tingkat layanan umum harus membahas banyak masalah lain seperti kebijakan keamanan, metode, dan implementasi.
Dan jurnal kelima yaitu memiliki judul Keamanan Data dan Transaksi dalam Pemanfaatan Cloud sebagai service, dan memiliki latar belakang perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat, terlebih di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, penggunaan internet Indonesia berjumlah 73,7%, naik dari 63,8% dari tahun 2018. Cloud computing merupakan teknologi yang diadopsi oleh beberapa organisasi dengan skalabilitas yang dinamik dan penggunaan sumber daya virtual seperti layanan pada internet. Dan memiliki metode cloud computing merupakan sebuah model komputasi dengan skalabilitas yang tinggi dan memungkinkan penggunaannya untuk menggunakan sumber daya network, server, stocks, application, dan server yang ada dalam jaringan cloud atau internet, sehingga dapat dibagi dan digunakan bersama. Dan memiliki landas teori, penggunaan dapat memesan dan mengelola layanan tanpa berinteraksi langsung dengan penyedia layanan, pengadaan dan perlengkapan layanan, serta sumber daya yang terkait menjadi secara otomatis pada penyediaan layanan. Penyediaan layanan memberikan layanan komputasi untuk beberapa pengguna dengan mekanisme multi-tenants. Mekanisme ini memungkinkan penyediaan memberikan permintaan layanan sumber daya fisik maupun virtual yang berbeda-beda sesuai yang diinginkan masing-masing pengguna. Dan memiliki kesimpulan, penyediaan layanan cloud computing harus mampu menjamin privasi dan keamanan data pengguna. Dengan adanya perlindungan privasi dan keamanan data tersebut, maka akan membangun kepercayaan antara penyediaan layanan dan pengguna. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.